masalah naber ya, atau an-nabru. Ya, an-naber ini ya jarang sekali kita dengar apa itu an-naber ya. Jadi kadang yang kita ketahui biasanya kalau kita belajar tajwid itu ya biasa kita dengar ada ikhfa, ada idgham, iqlab, apa segala macam. Iya, tapi tidak pernah kita mendengarkan an-naber. Karena itu ya ada kita masukkan ke dalam bab ini, ke dalam buku kita ini, yaitu bab tentang naber, agar kita bisa membaca itu lebih fasih lagi, lebih baik lagi bacaannya, sehingga semakin mendekati dengan keaslian makhraj dan juga sifat-sifat huruf tersebut. Ya. Jadi an-naber ini secara bahasa yaitu syiddatus siyah, yaitu teriakan keras. Nah, jadi kalau kita mulai teriakan keras itu bagaimana? Jadi ada suara yang lebih tinggi daripada suara sebelumnya atau suara setelahnya. Ya, kita lihat ini istilahnya yaitu an-naber, yaitu berarti suara yang lebih tinggi daripada huruf pada suatu kata. Jadi ada satu kata ini ya, ada contoh satu kata. Satu kata ini huruf-hurufnya ada satu huruf yang dibaca dengan suara lebih tinggi daripada huruf-huruf sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan dengan naber. Ya, jadi untuk pembahasan ini alhamdulillah ini sudah ada contoh-contohnya, nanti akan kita bahas secara detail. Baiklah, jangan dilewatkan. Makanya perhatikan baik-baik ya, kalau kita mau cinta bacaan kita bagus, maka kita perhatikan ya pembahasannya. Jadi an-naber dalam Al-Qur'an ini ada pada 5 tempat ya. Yang pertama, pada saat kita waqaf pada huruf yang bertanda tasydid. Ya, jadi pada setiap waqaf pada huruf yang bertanda tasydid. Kecuali pada waqaf pada huruf nun atau mim dan huruf qalqalah yang bertasydid, maka ini tidak terjadi naber. Ya, kita akan contohkan bagaimana caranya. Contoh ini yang tidak terjadi naber. Contoh ini, nunnya bertasydid. Ya. Wala jan. Nunnya kita gunnahkan karena memang hukumnya nun tasydid itu adalah wajibul gunnah. Wajib kita gunnah padanya. Baik ketika kita wasolkan dia padanya maupun kita waqaf padanya. Tapi tidak terjadi naber, tidak terjadi teriakan yang atau tidak terjadi suara yang lebih tinggi. Ya, karena tidak terjadi pada itu. Tetapi beda dengan yang ketika pada huruf selain daripada nun. Kita contohkan. Ya, mustador. Ro di sini bertasydid. Maka kita harus bedakan. Kalau kita tidak umpamanya ro-nya tidak bertasydid, mustador. Mustador. Tapi kalau bertasydid mustador. Itu dikatakan dengan naber. Minal hayy. Minal hayy. Ketika tidak bertasydid maka bacanya seperti ini aja. Minal hayy. Qad tabayyana, dideghamkan menjadi qad tabayyana. Di sini sebenarnya ada nabar sudah. Karena setiap yang bertasydid ya, selain nun dan mim ya, dan juga huruf qalqalah, maka semuanya terjadi nabar. Qad tabayyana menjadi qad tabayyana. Ini nabar dua nih. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Minal ghayy. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ainal mafar. Nah, baiklah kita akan contohkan. Di sini Ana sudah siapkan. Ya, kita lihat di ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar. Bedakan dengan yang tidak bertasydid. Sama-sama waqaf pada huruf ra. Kalla la wazar. Wazar. Ar. Ya, wazar. Tapi kalau dia bertasydid, ainal mafar. Di sini ada terjadi tekanan. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Akhar biasa saja. Tapi kalau ditasydid akhar. Seperti itu. Inilah perbedaannya antara huruf yang bertasydid dengan huruf yang tidak bertasydid. Inilah perbedaan terjadinya naber. Baiklah, kita lihat berikutnya.
Ini adalah nabar yang terjadi pada huruf yang bertasdid. Semuanya kecuali pada huruf qalqalah. Qalqalah dia tidak termasuk ya. Karena qalqalah sudah ada sifat yang sendiri, yang itu sifat qalqalah, sifat pantulan. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab bukan watab. Tidak seperti itu watab. Karena qalqalah itu tidak boleh kita mengakhirkan dengan bunyi mati hamzah. Tidak seperti itu. Baik ya, berikutnya yang kedua, nabar terjadi pada saat bertemu dengan waw dan ya yang bertasdid dan yang berharokat. Ini yang sering terlupakan oleh kita kalangan orang yang membaca Al-Quran. Ya, padahal dia akhir baca Al-Quran, kadang bahkan sudah bisa mengajar Quran, tapi tidak bisa membedakan mana huruf yang ada tasdidnya yang perlu penekanan dan tidak. Ya. Contoh ini pada surah Al-Fatihah, sering sekali kita lihat di surah Al-Fatihah bacaan yang harusnya dinabarkan tapi tidak terjadi. Contoh iya, kita lihat di surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ada nabar di sini. Contoh ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi iya, kalau kita tidak tasdid ini tidak kita tekan, kita tidak nabarkan dia, ya, atau kita cuma bacanya seperti gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka berarti hamzah yang panjang. Ya, hamzah yang punya mat, yang memiliki mat. Padahal hamzah di sini tidak memiliki mat. Ya. Jadi langsung masuk ke huruf ya. Di sinilah terjadi nabarnya. Iya. Nah, ini pun akan merubah makna daripada apa yang kita baca. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami ya menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkaulah kami nasta'in, mohon pertolongan. Tapi kalau kita tidak tasdidkan dia, maka maknanya pun bisa akan berubah. Iyyaka menjadi iyyaka na'budu, atau iyyaka na'budu itu akan menjadi pada matahari lah kita kami menyembah. Nah, ini akan menjadi kesyirikan jika kita lakukan dengan sengaja. Sekarang kita lihat saat bertemu dengan waw dan ya yang bertasdid dan berharakat. Contoh, qawwamina. Ya, yang sering terjadi bahkan di sini malah diidghamkan, didengungkan. Ini qawwamina, seperti itu banyak terjadi ya. Al-quwwata dibaca al-quwwata. Ya. Karena wawnya bertasdid sehingga dikira di sini idgham bigunna. Sobiyya, seperti itu. Sobiyya, syarqiyya, seperti itu. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. Perhatikan di sini. Nabarnya di mana? إذ يرون العذاب أن, tidak terjadi nabar meskipun hurufnya bertasdid. Kenapa terjadi pada nun? Nun hukumnya gunnah. Bukan anna, bukan. Annal quwwa. Sini itu nabar. Quwwata lillah, la juga nabar. Lillahi jami'a. Idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya, seperti itu. Berikutnya perpindahan dari huruf mat ke huruf pertama yang bertasdid. Contoh nih, ini tasdid ya. Waladdallin. Dabbah. Nah, itu dia tasdid. Al-haqqah. Itu terjadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu khairun amma yusyrikun. Allah di sini terjadi nabar. Baik, berikutnya waqaf pada huruf hamzah yang didahului mat
atau lin. Ya, jadi ini hamzah setiap kita waqaf, baik dia dari fathah, kasrah maupun doma, ya huruf waw sukun, ya sukun, semuanya menjadi terjadi naber. Minas sama, nama, itu harus tekan. Min syai as-saw wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' takhruj bayda'a min ghairi su'. Nah, di sini sering kita dengar membaca, ya, tidak terjadi nabar tapi dinabarkan, ya, biasa pada surah Al-Fatihah atau surah-surah yang berakhiran dengan mad arid disukun. Kita contohkan di surah Al-Fatihah biasanya kita ini semua menabarkan pada akhir, padahal di sini tidak tasdid, ya, tidak ada hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana nabar? Tidak ada nabar di sini. Ya, harusnya dia mati seperti biasa saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu saja, jangan middin. Ya, contoh pada akhiran mad asli seperti gini, ya. Ini biasa terjadi nabar. Ketika orang tidak memahami nabar, maka dia akan membaca seperti nabar. Wasyamsi waduhaha. Seharusnya sebegitu. Ha, kosong. Karena huruf mad ini makhrajnya di al-jauf. Al-jauf berarti suara berakhir di udara tanpa ada tambahan huruf lain, tanpa tambahan bunyi lain. Tapi sering terjadi, ya, ketika kita tidak memahami nabar maka terjadi seperti ini. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Seperti itu. Padahal suaranya bagus sekali. Terlebih lagi pada surah Ad-Duha. Ini sering sekali kita dengarkan. Wadduha, sini berakhiran mat, berarti suara berakhir di udara karena makhrajnya mat itu adalah di al-jauf. Ya, jadi tidak ada tambahan huruf seperti huruf hamzah. Ya, kebanyakan dibaca seperti gini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, seperti itu. Apalagi lagunya kadang bagus, ya. Wadduha walaini idza saja, semuanya mati hamzah, padahal tidak ada hamzah di situ. Berarti secara tidak langsung dia menambah huruf baru, namanya tawallud. Berikut pembahasan tentang yang kelima. Yang kelima, saat mengucapkan kata yang diakhiri dengan alif tasniyah atau waw jamak, yang keduanya gugur saat bertemu sukun atau bertemu tasdid. Ya, ini seperti gini. Kita harus bisa membedakan mana yang ada alif tasniyah. Alif tasniyah itu menandakan bahwa ini ada dua, ya, pelakunya dua, atau yang jamak. Ya, seperti gitu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang tidak terjadi nabar atau yang terjadi nabar. Kalau bertemu dengan, ya, mat bertemu dengan idgham syamsiyah, karena syamsiyah itu tasdid, maka boleh kita katakan harus nabar. Tapi kalau lam sukun, ya, yang lam sukun yang terbaca tidak terjadi nabar. Tapi pada mat yang bertemu dengan sukun, lam sukun, maka di sini sebenarnya terjadi nabar. Dan untuk membedakan bahwa di sini ada jamak, ya, atau ada bentuk mengatakan bahwa di sini ada dua pelakunya. Wa qala alhamdulillah, wa qala alhamdulillah. Falamma zaqal bashar aja, ya, bukan zaqal bashar, tidak. Wastabaqal bab, seperti ini terjadi karena di sini ada alif tasniyah bertemu dengan lam sukun. Wa qala alhamdulillahilladzi, di sini juga terjadi nabar. Kenapa? Karena di depannya ada
lam yang bertasydid. Ya, seperti itu. Ladzi faddalana fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Di sini hanya terjadi lam yang memiliki sifat tawassuto. Itu saja. Karena lam memang tawassuto. Harus juga kita bisa bedakan sama lam yang tidak kadang baca ini lamnya itu diseret saja. Solihul seperti sifatnya dia lam ini menjadi rokhawah, suara yang mengalir. Padahal lam sifatnya tawassuto. Demikianlah pembedaan ya. Untuk membedakan ini tidak ada alif tasniyahnya, sedangkan ini sini ada, sehingga disinilah yang terjadi naber. Demikianlah pembahasan tentang naber. Semoga apa yang kita pelajari ini sedikit menambah wawasan kita dalam baca Al-Quran. Pencinta ilmu tajwid semakin meningkatkan mutu bacaan kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.